warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ainun dengan NIM 200409501014 dari kelas 20A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memori otak manusia. Simak videonya baik-baik ya, teman-teman. Selamat menyaksikan. Bagian yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari memori. Memori mengacu pada proses yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, dan kemudian mengambil informasi. Memori juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghidupkan kembali pengalaman sensori masa lalu, kesan, dan ide-ide yang dipelajari. Menurut The Human Memory, memori adalah kemampuan kita untuk menyandikan, menyimpan, dan selanjutnya mengingat informasi dan pengalaman masa lalu di otak manusia. Memori kemudian disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Kemudian yang kedua yaitu proses terbentuknya memori. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak memersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Yang ketiga, memori kontrol bekerja jika ada keinginan yang kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi memori. Yang pertama yaitu memori implisit, atau disebut juga dengan memori di bawah alam sadar atau memori otomatis. Sesuai dengan namanya, memori ini terbentuk dari memori masa lalu yang terjadi berulang atau masuk ke dalam memori jangka panjang. Kemudian yang kedua, memori prosedural. Memori prosedural merupakan bagian dari memori implisit, atau memori yang secara tidak sengaja atau tidak sadar muncul. Kemudian yang ketiga yaitu memori eksplisit. Berbeda dengan memori implisit, memori ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali memori yang telah lalu, bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat suatu hal. Kemudian yang keempat yaitu memori semantik. Memori semantik yaitu memori yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seorang individu. Memori semantik terdiri dari hal-hal yang diketahui secara umum. Kemudian yang kelima yaitu memori episodik. Memori episodik merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas memori dan teori lupa. Kapasitas dan penyimpanan memori menurut Reber, seorang Paul Reber, Professor of Psychology at Northwestern University, manusia terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Setiap neuron membentuk sekitar 1.000 koneksi ke neuron lain, berjumlah lebih dari 1 triliun koneksi. Kemudian keterangan lain dari ilmuwan Amerika Serikat ditemukan bahwa rata-rata satu sinaps dapat menampung sekitar 4,7 bit informasi. Ini berarti bahwa otak manusia memiliki kapasitas 1 petabyte, atau sama dengan 20 juta lemari arsip 4 laci diisi dengan teks, 13,3 tahun HDTV, 4,7 miliar buku atau 670 juta halaman web. Kemudian MacLeod dan Cherry menyebutkan konsep lupa dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu decaying theory atau teori pemburukan, menyimpulkan bahwa jika memori tertentu tidak diulang, pada akhirnya akan memburuk. Kemudian yang kedua yaitu interference theory atau teori pengambil alihan, menyimpulkan bahwa informasi baru yang diterima oleh otak menggantikan informasi lama seperti ketidakmampuan mengingat kata sandi lama setelah membuat yang baru. Ketiga yaitu retrieval failure theory atau teori kegagalan penyimpanan. Kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Kegagalan pengambilan adalah tempat informasi berada dalam memori jangka panjang, tetapi tidak dapat diakses. Yang keempat yaitu displacement from STM theory atau teori tumpang tindih.
Ketika STM penuh, informasi baru dipindahkan atau dorong informasi lama dan menggantikannya. Informasi lama yang dipindahkan terlupa dalam STM. Kemudian yang kelima yaitu motivated forgetting theory atau teori penghilangan. Kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan atau sebab adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Kemudian bagian yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan memori otak. Berikut beberapa kebiasaan yang baik untuk dilakukan agar daya ingat bisa terjaga. Yang pertama yaitu memperhatikan asupan gizi, kemudian yang kedua menyempatkan berolahraga, yang ketiga mengolah otak, mengolah aktivitas, istirahat yang cukup, kemudian aktif bersosialisasi, dan yang terakhir membaca dan menulis. Yang keenam, gangguan memori. Pengertian gangguan memori. Gangguan memori adalah kondisi ketika otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingat kembali memori. Kemudian jenis gangguan memori. Yang pertama yaitu amnesia. Amnesia adalah keadaan di mana seseorang kehilangan ingatan dan tidak dapat mengingat hal-hal seperti kejadian sebelumnya. Kemudian demensia. Dementia atau demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kemudian Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif atau perlahan-lahan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan lupa lainnya. Seperti déjà vu, ialah suatu peristiwa seakan-akan sudah pernah kenal sesuatu yang sebenarnya belum. Kemudian jamaisvu ialah peristiwa seakan-akan belum pernah kenal kepada sesuatu yang sebenarnya sudah. Kemudian ada depersonalis, ialah sesuatu peristiwa seseorang tidak mengenal dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu derealis, ialah sesuatu peristiwa seseorang merasa asing di dalam alamnya yang real, yang sebenarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai memori otak manusia. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.